Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qaili fi muhkami kitabih al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid Qadim ini, mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sedikit di antara kita yang mampu selamat dari perbuatan maksiat. Orang yang cerdas adalah orang yang segera bertaubat dari seluruh dosa dan maksiat dan sesegera mungkin berupaya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita adalah Maha Pengampun, Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam, Lau balaghat dhunubaka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya ibna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai manusia, sungguh selama engkau berdoa kepadaku dan mengharap ampunanku, maka aku akan mengampunimu atas dosa-dosa yang engkau lakukan, dan banyaknya dosamu tidak berpengaruh bagiku. Wahai manusia, jika dosamu memenuhi bumi dan angkasa sehingga ia naik ke langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu, dan banyak dosamu tidak berpengaruh bagiku. Wahai manusia, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi bumi, kemudian engkau meninggal dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan memberimu ampunan yang sepadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam hadis qudsi tersebut Allah menegaskan, wahai manusia, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi bumi, kemudian engkau meninggal dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan memberimu ampunan yang sepadan.
Jadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung, yang wajib dipenuhi para hambanya adalah mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena syirik atau menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar. Jika seseorang mati dalam keadaan musyrik atau kafir, maka di akhirat ia tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Wallahu a'lam bimuradi." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Hadirin jamaah jumlah yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang paling agung dan yang paling utama yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Marilah kita jaga nikmat ini sampai akhir hayat. Marilah kita bersegera meraih amal-amal yang utama, melakukan sebab-sebab mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segera bertaubat tanpa menunda-nunda. Saat ini juga marilah kita tinggalkan semua dosa. Allah yang Maha Pemurah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wallahu a'lam bimuradi." Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 135. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, pintu-pintu ampunan Allah sangatlah luas dan banyak. Tidak terbatas pada ibadah haji. Haji yang mabrur memang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah sholat dan puasa, yaitu menghapus dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Berbeda dengan sholat dan puasa yang menghapus dosa-dosa kecil saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja fala yarfus wa lam yafsuk kharaja min dunubihi kayauma waladatuhu ummu." Barang siapa berhaji lalu tidak merusak hajinya dengan bersetubuh dan tidak melakukan dosa-dosa besar, maka ia keluar bersih dari dosa-dosanya seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Walaupun demikian, tingkatan sholat 5 waktu dalam agama lebih tinggi dari kedudukan ibadah haji. Akan tetapi, sekali lagi, pintu ampunan Allah sangatlah banyak, tidak terbatas pada haji. Kepada saudara-saudara kita yang batal berangkat haji tahun ini, kita katakan kepada mereka bahwa pintu ampunan Allah sangat banyak dan jalan untuk menempuh kebaikan juga bermacam-macam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahdurhu salatun maktubatun fayusinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minadh dhunubi ma lam tu'ta kabiratun wa dzalika ad-dahra kullah." Tidaklah ada seorang muslim yang ketika tiba waktu salat fardu maka ia menyempurnakan wudunya, khusyuk dalam salatnya dan rukuknya, kecuali itu menjadi penghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya.
selama ia tidak melakukan dosa besar, dan ini berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sungguh Allah sangat luas ampunannya. Dengan kemurahan dan karunia-Nya, Allah sediakan perkara-perkara yang menyebabkan seseorang memperoleh keberuntungan mendapatkan ampunannya. Allah juga Asy-Syakur, zat yang memberikan pahala yang besar atas amal yang sedikit. Ada bacaan yang sedikit dan mudah diucapkan. Jika kita membacanya ketika memasuki pasar, maka diharapkan kita mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim bahwa seseorang yang membaca zikir ini ketika melewati pasar, maka Allah catat baginya 1 juta kebaikan dan Allah ampuni untuknya 1 juta keburukan. Dalam hadis lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya fa ana az-zaimu la akhudanna bi yadihi hatta udkhilahul jannah." Rawahu Tabrani. Maknanya, barang siapa yang membaca di pagi hari kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, maka aku sendiri yang menjamin baginya surga. Sungguh aku akan raih tangannya di akhirat hingga aku memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan masih banyak lagi amalan-amalan lain yang dapat membuka pintu-pintu ampunan Allah dan mengantarkan kita menuju samudera pahalanya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal qarana wal munkar wal baghi was suyuf al mukhtalifah wasadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله